Mungkin dia lagi cosplay mas, karena nggak mungkin dong mantan karyawan aku tiba-tiba jadi bos dan berpakaian rapi. Atau mungkin kamu jadi sales? Kurang ajar. Denger ya. Selama ini nggak ada orang yang berani ngerendahin aku di sini. Haluan ya kalian juga. Udah deh, mending sekarang kalian pergi aja. Kita itu udah sabar ya ngomong sama kalian. Dari nada rendah sampai nada tinggi, kalian masih belum bisa dengerin omongan kita. Atau jangan-jangan kalian berdua ini nggak ngerti bahasa Indonesia yang betul. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Tuh Pak Nuril juga lagi bersih-bersih. Jadi aku tinggal jemput kekasih aku. Aku harus ajakin dia buat pergi berkunjung ke rumah karyawan yang baru kerja kemarin itu. Kita sih cewek cowok dan suami istri juga, tapi alhamdulillah lah aku bisa ngebantu dia karena kita bilang dia juga butuh kerjaan karena cicilan rumahnya juga besar dan dia juga sahabatnya kita. Ya walaupun aku tanpa screening, tanpa wawancara dulu, aku langsung terima dia. Nah ini sebagai bentuk perkenalan aku harus kunjungan ke perumahannya dia. Dia katanya kita tinggal di perumahan. Oke lah, semoga tak lagi berjalan dengan lancar dan karyawan itu bisa membawa perubahan di kantor aku. Aku harus jemput kekasih aku dulu. Pak Nuril, udah dibersihkan ya mobilnya? Sudah, Bos. Ya soalnya saya harus jemput pacar saya dulu. Saya mau ada kunjungan kerja di rumah karyawan. Jadi saya lagi nerima dua karyawan baru. Jadi kalau begitu mobilnya saya bawa dulu ya. Mana ya Pak Gita? Aku panggil aja deh. Pak Gita, permisi. Kayaknya deh nggak ada orang manggil deh. Wah, tuh si Romi udah di depan. Wih Rom, tunggu Rom. Tumben kamu nggak telat. Iya Pak Gita, kan ditelepon oleh Pak Gita. Jadinya saya langsung gercep datang ke rumah Pak Gita. Dan kamu tumben juga bilang Pak sama aku. Loh, kan sekarang ini hari kerja Pak. Jadi kita nggak boleh netral Pak. Kita harus menghargai seorang senior saya Pak. Saya harus panggil Bapak kepada Pak Gita Pak. Oh iya, istri kamu mana? Istri saya masih di rumah Pak. Udah siap-siap Pak, tenang aja Pak. Saya itu sudah mempersiapkan semua dan saya juga sudah melapor sama Pak RT atau RW bahwasanya saya bakalan kedatangan tamu yang sangat spesial buat saya. Begini ya Rom, bos itu mau kunjungan ke rumah kamu. Jadi kamu jangan malu-maluin aku. Dan kamu juga masuk ke kantor itu sama istri kamu. Kamu tanpa interview Rom. Soalnya bos itu sudah percaya sama aku. Tenang aja Pak, saya itu nggak bakalan mengecewakan Bapak. Ini aja bos kita mau datang ke rumah, saya sudah menyeterilkan semuanya Pak.
Saya itu lebih menghargai Pak terhadap bos-bos saya Pak. Ya saya cuman khawatir aja Rom. Nanti kalau semisal bos datang di rumah kamu malah banyak orang. Ya nggak mungkin lah Pak, kan saya sudah mempersiapkan semuanya Pak. Lagian kalau saya itu nggak ada Pak Gita, saya itu nggak bakalan jadi seperti ini Pak. Untung aja saya itu mempunyai sahabat seperti Pak Gita Pak. Bapak bisa mengangkat derajat saya yang dulunya hanya seorang karyawan biasa dan sekarang sudah menjadi staf karyawan Pak. Ya sebenarnya itu cuman kebetulan aja sih Rom. Karena memang kantor itu memang butuh itu. Iya Pak, saya tahu Pak. Semoga saya untuk kedepannya itu bisa betah Pak kerja di kantor Bapak dan kantor Pak Gita. Ngomong-ngomong bos, sekarang ada di mana Pak? Bos masih jemput pacarnya Rom. Oh dia ke rumah membawa pacarnya Pak? Iyalah, tapi kamu jangan salah. Pacarnya bos ini, dia juga wanita karir. Oh, Jadi dia bukan orang-orang yang biasa aja. Jadi mereka sama-sama pengusaha gitu Pak? Betul, dia juga memiliki perusahaan juga. Aduh keren banget ya Pak. Kapan saya bisa seperti itu Pak? Saya mempunyai usaha yang sangat besar, istri saya juga mempunyai usaha yang sangat besar. Waduh, itu kan enak banget Pak. Saya itu bisa ngeraktir Pak Gita. Kamu udah beberapa bulan kerja di kantor ini, Rom, tapi kamu nggak pernah traktir aku. Iya kan gajinya masih kecil Pak. Kalau seandainya gajinya sudah naik Pak, atau jabatan saya lebih naik lagi Pak, saya bakalan traktir Pak Gita deh. Ya udah deh, mending kamu jalan aja sekarang. Takut keburu bos nyampe di rumah kamu. Soalnya aku masih ada kerjaan. Loh Pak Gita nggak sekalian mau bareng sama Enggak, aku bawa ini aja. Bawa kendaraan sendiri. Oh, saya sudah mempersiapkan makanan kesukaan Pak Gita nih. Ya udah, kamu tunggu di rumahnya. Ya udah Pak, saya permisi dulu Pak ya. Ya. Semoga semua ini berjalan dengan lancar ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Tumben banget tuh si Romi. Biasanya dia sering telat. Ya udah deh, mending aku selesaikan pekerjaan kantor dulu, lalu aku ke rumahnya Romi. Ambil kendaraan dulu deh. Aduh, ini pacar aku mana ya? Dia bilang katanya dia udah di depan. Giliran aku udah ke depan, dia juga belum datang. Kebiasaan deh. Atau jangan-jangan gara-gara aku kalau dandan lama ya. Jadi dia belum di depan. Tapi udah bilang aja di depan. Mungkin aja lah. Nah, kayaknya itu deh. Mas. Kirain tunggu-tunggu datang. Hai Sek. Hai, kenapa lama banget? Dulu dong. Aku barusan masih nungguin Pak Nuril. Jadi dia masih bersih-bersih mobil. Terus di jalanan macet, Sang. Padahal tadi juga kamu bilang kamu udah di depan. Giliran aku ke depan, kamu juga belum datang. Ya kan biasa, soalnya kamu kan lama banget kalau ini disuruh make up, terus ganti baju. Jadi antisipasi biar aku gak nunggu lama. Jadi aku bilang di depan walaupun aku masih di jalan. Oke, berarti kita hari ini agenda pergi kemana? Kan udah aku bilang, aku mau ngajakin kamu buat pergi berkunjung ke karyawan aku. Sebenarnya sih aku gak kenal sama karyawan ini, belum pernah ketemu. Jadi dia masih dapat beberapa bulan lah, karena aku gak pernah ke kantor. Sayang, kamu tahu sendiri kerjaanku di luar kota lagi padat banget. Jadi aku pasrahkan kantor itu sama Gita. Nah, Gita itu punya sahabat, katanya suami istri sih. Dia butuh banget kerjaan, jadi ya aku pasrahkan sama Gita tanpa wawancara. Kita gak apa-apa, jadi orangnya bisa dipercaya. Jadi aku harus memastikan kan kita langsung pergi ke perumahan dia. Jadi sebelum kita pergi ke perumahan dia, nanti mobil kita parkir di taman tempat kita dulu pacaran. Gimana? Di daerah situ? Ya, rumahnya kan dekat juga sih. Oke, tapi kamu bilang tempat kita dulu pacaran. Emang sekarang kamu udah ngajakin aku yang serius? Gini, aku ngasih tahu sama kamu. Waktu pertama aku nembak kamu kan dulu di taman. Kamu juga masih belum punya perusahaan, aku juga masih belum. Akhirnya kita pacaran, kita sukses bareng.
Ya semoga kamu gak selingkuh, aku gak selingkuh. Kita sama-sama setia jaga-jaga, sama-sama jaga perasaan. Aku sayang banget sama kamu. Iya, tapi kan perempuan juga nggak bisa kali nunggu lama-lama. Ya maksud kamu pengen nikah. Nih, aku ada cincin buat kamu. Nih, tapi nih, ini cincin. Ini kegedean. Enggak, ini khusus buat cowok sayang. Jadi ini aku dapat dari Arab Saudi dulu. Oh gitu. Pas Iya. kamu lagi belum sama aku ya? Aku lupa. Ya udah kalau gitu. Jadi sekarang daripada kita bahas yang masa lalu, sekarang kita berangkat aja gimana? Oke. Kamu udah makan belum? Sebenarnya aku tadi buru-buru sayang. Jadi aku buru-buru. Aku nggak sempat sarapan. Nanti kita bisa beli di jalan lah. Yang penting urusan kita selesai dulu sama kerawan aku. Kalau kamu makan di dalam dulu nggak apa, aku habis masak kok. Masakan kamu enak nggak? Ya jelas enak lah. Soalnya kemarin aku ngerasain masakan kamu mantap banget. Oh jangan ngomong yang aneh-aneh. Nanti kalau kamu aku kasih jurus nih, aku asinin tuh makanan. Ya aku kan udah bilang masakan kamu tuh enak banget sayang. Karena kalau dari nada bicaranya kamu bakal ngejek aku. Enggak lah, gak mungkin. Masa pacar aku yang cantik ini, pacar aku yang baik dan jago masak ini, mau aku bilang masakannya gak enak terus mau aku kerjain? Nggak mungkin kan. Tapi dilihat-lihat tampilan kamu oke juga. Biasa aku gimana? Isi kamu udah rapi, kamu udah seperti Terus rambut? bos. Wah, ini rambut kamu nih modelan terbaru. Ganteng banget. Ya udah deh kalau gitu. Yang terpenting kamu aja. Cukup satu wanita kamu yang bilang aku ganteng itu udah lebih dari cukup sayang. Karena tahu nggak, kalau nanti ada cewek lain yang bilang aku ganteng, nanti kamu malah cemburu. Sebenarnya aku gak cemburu, emang pacar aku juga ganteng. Justru aku bangga dong kalau pacar aku dilihat banyak orang ganteng. Sama dong, pacar aku juga cantik. Siapa sih yang nggak mau sama kamu? Nah, makanya aku harus menjaga kamu biar kamu nggak sampai diambil sama orang lain. Mungkin orang lain sebelum ngedeketin aku juga dia udah minder duluan ngeliat kamu. Tapi ngomong-ngomong, hidung kamu tambah mancung. Ngomong-ngomong hidung kamu juga mancung. Enggak, kalau aku kan nggak pernah Hidung kamu mancung. lebih mancung daripada aku. Ya udah deh kalau gitu. Apa mending Ya udah kalau gitu kita sekarang berangkat. kita langsung berangkat dan aku minta tolong sama kamu. Mhm. Nanti kamu bantu aku menilai orang itu gimana. Oke? Oke bos. Ya Yuk. udah. Kita lewat depan aja sih. Oke. Oh, Mas Romi ini kemana sih? Katanya mau ada bos yang mau datang ke rumah ini, tapi sekarang dia kemana? Untung aja aku sabar jadi istri dia. Kalau enggak udah aku tinggalin tuh dari dulu. Dan atas kemauan Mas Romi juga aku juga harus bekerja. Padahal kan aku nikah sama Mas Romi tujuannya biar aku bisa jadi ratu. Ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga nasib aku kayak gini, harus bertemu dengan laki-laki yang nggak bisa bertanggung jawab, dan aku juga harus kerja sih buat menuhin kebutuhan aku sendiri. Apalagi sekarang pengeluaran tambah besar. Sekarang aku harus cari dia nih. Kalau enggak aku mau tidur aja nih kalau semisal Mas Romi hilang-hilangan kayak gini. Tuh orang dari tadi pagi keluar nggak balik-balik. Terus tiba-tiba nelponin aku katanya bos mau datang ke sini. Aku udah rapi-rapi kayak gini, udah siapin semua keperluan dan makanan, tapi dia masih belum ada di sini. Itu kayaknya Mas Romi deh. Dia ngapain berdiri di depan gerbang kayak gitu? Atau jangan-jangan dia lagi nungguin bos itu? Kenapa nggak bilang sih kalau nungguin di situ? Aku kan jadi ngomel-ngomel sendiri. Mending sekarang aku langsung sampein aja deh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu, tidak
Mobil kita parkir di sini aja, sayang. Jadi ya aman. Rumahnya di depan aja kok, biar gak usah masuk ke dalam. Jadi kita langsung jalan kaki aja. Ya ada penampilan aku masih rapi nggak ini? Wah, Sabuk kamu keren. nanti kita langsung pergi ke taman. Dekat. Oke. Jadi berangkat sekarang? Mana ya? Mulai tadi kok aku tungguin masih belum Mas. datang. Kamu ngapain sih berdiri di sini? Kayak orang gila tau nggak? Aku itu nungguin bos yang mau datang ke rumah kita. Aduh, aku lupa tadi yang mau jemput kamu. Kamu tahu nggak? Kamu ngasih kabar kalau bos itu mau datang ke rumah kita. Aku nyiapin semuanya sendirian, Mas. Kamu ini gimana sih? Iya kan aku baru datang dari rumah bos kita. Kan tadi kamu tahu sendiri kalau bos kita itu nelpon tadi. Ya tapi seharusnya setelah kamu datang dari rumah bos kita, kamu langsung nyamperin aku kek. Bantuin nyiapin semuanya kek. Ya udah aku minta Udah maaf. tahu di rumah kita nggak ada pembantu. Malah aku yang dijadiin pembantu sama kamu. Ya udah aku minta maaf. Ya udah deh, bulan depan kita ambil pembantu deh buat biar bisa bantuin kamu di rumah. Ambil pembantu gimana, Mas? Buat mencukupi kebutuhan kita sehari-hari aja, kita masih kekurangan, Mas. Tenang, Sampai-sampai aku disuruh kerja sama kamu. tenang aja deh. Aku yakin atas ini semua bos yang akan datang ke rumah kita, aku yakin bahwasanya aku ini bakalan naik jabatan nanti. Udahlah, mending kita nggak usah cekcok. Sebentar lagi bos kita itu bakalan datang. Tapi kamu yakin? Yakin lah, ngapain juga bos kita mau datang ke rumah kita kalau nggak kita mau naik jabatan. Kita itu satu kantor. Kita itu harus bisa saling mendukung kalau kita itu bisa naik jabatan sebentar lagi. Iya juga sih. Tapi kemana tuh? Kok masih belum datang, Mas? Ya mungkin masih ada kendala, mungkin masih makan atau apa kek, atau isi bensin. Kan tahu sendiri, sekarang itu ngantri tuh kalau lagi beli bensin. Ya, tapi kan makanan udah aku siapin dari tadi pagi, Mas. Takutnya keburu dingin kalau bosnya masih belum datang, Mas. Udah deh, mending kamu nanti angkat aja dulu. Kalau enggak kamu minta bantuan sama tetangga gitu kek, kan cuma sekali ini doang. Ya, ginilah nasib karena di rumah nggak ada ART, jadi apa-apa aku harus ngelakuin sendirian. Mana punya suami patriarki kayak kamu. Ya, seharusnya kamu harus prepare dong sebelum ini. Kamu kan nggak ada persiapan sama sekali. Kamu ngapain nyalain aku? Yang ngasih tahu hal ini mendadak itu kamu ya? Kenapa malah nyalain aku gara-gara aku belum prepare dari kemarin-kemarinnya? Yang ngasih tahu mendadak itu bukan aku, Pak Gita tuh. Seharusnya kamu kalau mau marah-marah sama Pak Gita aja, jangan sama aku. Ya kamu seharusnya kalau ada acara mendadak, apalagi di rumah kita, kamu langsung dong nyamperin aku, bantuin aku kek. Ya kan selama ini aku udah bantuin kamu. Kurang apa coba? Kamu malah berdiri di sini kayak patung. Ya aku kan cuman mau nyambut kedatangan bos kita. Kalau seandainya bos kita udah masuk nggak tahu sama rumah kita kan bisa berapa? Ya buktinya sekarang dia masih belum datang kan? Aku yakin kok sebentar lagi dia bakalan datang. Mana? Ya udah sabar aja dulu. Kita itu nggak usah cekcok di sini. Nanti kalau seandainya kita ketahuan sama bos kita bisa bahaya. Ingat ya Mas, kalau semisal jabatan kamu itu benar-benar nggak naik, awas aja ya. Kesabaran aku nih udah habis Mas. Lagian dulu aku udah jadi bos, aku udah punya karyawan. Itu dihancurkan sama kamu. Uang aku semuanya dipakai sama kamu. Tenang aja, aku yakin aku bakalan bisa ngebahagiakan kamu sekarang ini. Dengan kerja keras aku yang sekarang, aku yakin kok. Ya, tapi sayangnya di sini bukan cuma kamu yang kerja. Aku juga ikutan buat ngebantu biaya rumah kita. Iya kan, kamu jangan ngebantu doang. Selama ini yang kerja keras tuh kan aku. Udah deh. Nah, itu siapa tuh? Loh, Pak Bagas? Bu Leli? Bu Leli ngapain di sini, Bu? Iya, ini rumah aku, ini lingkungan rumah aku. Justru Kamu kenapa kenal sama orang ini? dia mantan karyawan aku, dulu masih di toko. Oh, makanya nggak ada sopan santunnya. Kalau mau jalan itu, bilang permisi dulu kek. Kita itu di sini bukan pajangan. Emang Mas satpam ya di sini? Aku yang mempunyai perumahan ini. Oh, warga di sini juga, bukan yang punya Mas, tapi warga. Kalau Yang punya perumahan ini. Udah. Sekarang kamu ngapain masuk ke lingkungan rumah aku? Oh, gini ya Bu. Saya mau jelasin Bu. Gini guys, aku sekarang udah gak punya toko lagi dan aku udah gak nerima karyawan lagi. Jadi kamu gak perlu ke rumah aku. Enggak. Jadi saya mau kunjungan kerja Bu ke rumah karyawan di sini. Saya kan juga gak tahu ke rumahnya Bu Leli di sini Bu. Bentar, aku gak salah dengar.
kunjungan kerja ke rumah karyawan. Iya Bu. Jadi kalau ke rumah karyawan kamu bos dong? Ya bisa dibilang begitu Bu. Emang Udahlah, kamu siapa? Saya nggak tahu nama karyawannya Pak. Mas, Soalnya dia baru kerja. Ya barulah di kantor katanya. Wah, jangan-jangan nih stres nih. Masa nggak tahu sama nama karyawannya gitu aja? Mas. Kan nggak mungkin kan? mungkin dia lagi cosplay Mas, karena nggak mungkin dong mantan karyawan aku tiba-tiba jadi bos dan berpakaian rapi. Atau mungkin kamu jadi sales? Sayang, kamu nggak pernah cerita Sayang. kalau bos kamu dulu secantik ini, dan kamu juga nggak pernah cerita kalau bos kamu nggak punya iya, soalnya- attitude yang baik. Ya aku malas aja buat bahas. Aku dulu dipecat gara-gara aku dituduh buat ngambil barang di toko, padahal enggak. Soal itu, ini ya tadi bos kamu nanya siapa, Bu Leli ya? Bu Leli. Bu Leli, saya minta maaf ya, kayaknya pasangan saya ini nggak akan pernah mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi kalau memang Bu Leli adalah seorang bos yang baik dan pandai, mungkin Bu Leli juga bisa cross check kok. Ya, Itu juga nggak mungkin kalau pasangan saya ini melakukan hal melakukan itu. ini siapa kamu sih, Gas? Ini pacar saya Bu. Oh, pacar kamu. Udahlah. Udah. Ya mungkin pacar kamu ini membela kamu di depan aku karena kalian berdua bersekongkol. Lihat, pakaian kalian berdua sama-sama rapi kan? Udahlah, mending kamu pergi aja deh. Asal kamu tahu, sebentar lagi aku itu bakalan kedatangan bos yang bakal saya hormati. Daripada kamu di sini nantinya kamu bakal mengacaukan ini semua, mending kamu pergi aja deh. Bentar deh. Bosnya namanya Gita bukan? Gita itu kenal sama saya. Aduh. Mungkin Bu Leli udah bangkrut terus. Pak kerja Bagas di yang kantor orang. terhormat, siapa sih yang nggak kenal Pak Gita di daerah sini? Apalagi dia bos terkenal dan mempunyai usaha di mana-mana. Jadi ya, dengan kamu menyebutkan nama Pak Gita, itu nggak membuat kita berdua percaya sama omongan kamu. Atau Berarti mereka Bu Leli nih anak buahnya Pak Gita. Udahlah, kamu itu kalau ngomong gak usah sok ketinggian. Gak usah sok ketinggian. Kalau kamu memang udah orang rendahan, udah orang rendahan aja. Ya. Gak usah sok-sokan menjadi bos. Dengar? Pak, Ya udah deh, mungkin bukan mereka saya. Udah, mending sekarang Mending kalian kita pergi aja deh. Masuk aja yuk. Nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk Bu? tapi kalau kita ada kepentingan untuk masuk ke dalam, kalian tetap nggak memperbolehkan kita berdua Kan- masuk. Kan perumahan ini juga bukan milik kalian. Kalian cuma beli rumah aja kan di sini. Bu, begini ya. Walaupun terlepas Bu Leli dulu nuduh saya maling ataupun apa, saya mantan karyawan Bu Leli dan saya dipecat secara gak terhormat. Saya masih menghargai Bu Leli karena Bu Leli pernah bantu saya. Tapi saya minta tolong Bu, jangan ganggu urusan saya. Tapi di perumahan ini nggak boleh orang asing masuk ke sini. Apalagi karyawan yang maling kayak kamu. Bener? Bapak menyebutkan bahwa pasangan saya ini sebagai maling. Memang Bapak ada bukti? Dia itu mantan karyawan istri saya. Gini ya Pak, kalau memang Bapak ini kan orang kantoran, Bu Leli juga sekarang kerja kantorannya Bu. Ya mungkin sikapnya lebih dijaga lah, gak boleh begitu sama orang lain. Tuh, main nuduh karyawan rendahan, terus dibilang kita juga mantan karyawan maling. Udah, gini deh. Kalau semisal kamu ada keperluan yang melewati rumah aku, kamu bisa pergi besok atau lusa. Karena kalau sekarang nggak bisa. Bu, kita ini sama-sama punya pemikiran. Ibu juga saya yakin orang pandai. Tapi kalau kayak gini caranya, mau bersikap kayak gimana pun Ibu juga akan dicap sebagai orang yang tidak berpendidikan, Bu. Jelas kalau istri aku itu pastinya orang pandai. Orang yang berpendidikan. Gak seperti kayak kalian ini. Yang cuma taunya numpang hidup, ya gak tahu diri. Ya, gini ya Pak, kalau saya lihat Bapak ini cocoknya lebih cocok jadi preman, bukan jadi orang kantoran. Soalnya sikapnya sama kayak Bu Leli juga. Bu Leli kan juga jadi mantan. Harusnya kan bijaksana Bu. Kamu pikir aku dan suami aku berdiri di depan gerbang ini sebagai patung? Enggak, kami itu menjaga agar lingkungan ini nggak dimasukin sama orang asing. Oh kirain Bu Leli sama ini suaminya ya Bu? Kirain satpam yang jaga di sini. Apa? Kamu bilang aku satpam? Kurang ajar. Denger ya. Selama ini nggak ada orang yang berani ngerendahin aku di sini. Keterlaluan ya kalian. Kalian juga. Udah deh, mending sekarang kalian pergi aja. Kita itu udah sabar ya ngomong sama kalian. Dari nada rendah sampai nada ketinggi, kalian masih belum bisa dengerin omongan kita. Atau jangan-jangan kalian berdua ini nggak ngerti bahasa Indonesia yang betul. Aku itu mulai tadi sudah ngusir kalian. Pergi dari sini. Kalian nggak punya malu banget ya. Di tempat umum kalian udah berani memperlakukan orang lain seperti ini. Suka-suka kita dong. Ini itu adalah perumahan kita.
Kita yang berkuasa di sini. Udah, daripada kalian tambah dikasarin sama kita berdua, mending kalian pergi aja deh. Bu, kenapa Bu Leli tambah arogan sih sekarang? Padahal Bu Leli udah bangkrut. Heh, kalau bukan karena ada bos yang mau kunjungan ke rumah aku nggak bakalan arogan kayak gini. Kita punya kepentingan pribadi, Bu. Kita nggak mau berurusan sama kalian, tapi tolong izinkan kami untuk masuk. Kalian kalau gak mau berurusan sama aku dan juga suami aku, mending kalian pergi aja. Udah sayang. Kita gak apa-apa. Kita kalau memang dilarang buat masuk, nggak diusir sampai kita ya mereka main fisik kita sampai jatuh. Kita jangan sampai mencontoh sikap mereka. Kita ini memang dulu sama-sama orang gak punya, tapi sekarang kan kita udah jadi orang yang sukses. Aduh. Jadi sabarlah. Mereka dulu pernah sukses, sekarang miskin. Ya mungkin mereka masih gak terima aja kita Sukses berpakaian. menipu orang atau sukses mencuri barang orang. Pastinya. Udah lah, Mas, kamu juga kayaknya beruntung banget udah lepas bekerja sama orang-orang seperti mereka. Sebenarnya dari dulu aku emang udah gak betah sayang, karena aku emang udah gak ada kerjaan aja. Apalagi aku sampai dituduh buat jadi maling. Dan sekarang mereka datang, kita berpakaian rapi, dia juga gak terima. Ya Bu. pantas aja usahanya bangkrut. Karena Iya. kalian juga punya sikap yang gak becus kayak Heh. gini kan? Mau kamu pakai pakaian rapi sekalipun, kita nggak bakalan percaya sama kamu. Ya, Karena iya, bos di mana-mana itu selalu mengendarai kendaraan mewah. Sekarang buktinya mobil aja kamu nggak punya kan? mau sebenarnya saya Udahlah, bilang- nggak usah banyak alasan ya. Kedatangan kamu ke sini memakai pakaian seperti pengacara seperti ini, kamu itu mau ngapain sih? Ya Atau mau jangan- menipu lah mas, Nah, karena pasti yang lah. namanya maling itu akan selalu jadi maling. Gini Pasti. ya, Bu dan juga Bapak yang terhormat. Kalau saya ke sini mau jadi pemulung, nggak mungkin saya berpakaian seperti ini. Atau saya ke sini jadi tukang jual cilok, ya nggak mungkin saya pakai dasi begini. Ya pikir pakai logika juga, Bu. Iya, sama. Saya dari dulu udah sering mengalah sama Bu Leli. Dan saya mau di gimana pun, saya juga sering menerima. Tapi sekarang saya nggak kerja sama Bu Leli. Jadi di luar kerjaan Bu Leli jangan seenaknya sikap sama saya, Bu. Mas, lagi pula juga kamu udah gak punya urusan sama mereka berdua. Ingat ya, kalian sudah membuat sengsara kehidupan pasangan aku dulu. Dan bahkan sekarang, kalian juga membuat sengsara pasangan aku. Dah sayang, mending sekarang kita ke kantor aja. Kita harus ngomong ini semua. Dah pergi aja, Gimana? Biar mereka masuk kantor aja kalau memang mereka. pergi aja ke kantor abal-abal kamu itu. Mau dengar juga ya Bu, saya bilang saya punya kantor. Pergi. Saya mending punya kantor Bu, walaupun kecil, ya menurut Ibu kecil. Tapi saya jadi bos daripada Ibu nungguin bos ya. Kita lihat aja nanti Bu. Ajar. Udahlah mas. Dia tuh beneran mantan karyawan kamu. Iya. Aku dulu kan cuma punya karyawan satu mas. Dan cuma dia. Kenapa kamu bisa mempunyai karyawan seperti dia? Gak sopan. Seharusnya dia itu bisa menghargai kamu dulu, meskipun kamu itu sering marah-marah sama dia. Kamu itu pernah gaji dia dulu. Tapi ya sebenarnya dia itu nggak mencuri sih mas. Cuma aku aja yang udah kesel sama dia. Atau jangan-jangan kamu yang udah gak kuat untuk gaji dia. Iya sih. Udahlah, lupain aja. Ya udah deh, mending kita lupain itu semua. Kita tunggu bos kita di sini. Yaudah yuk, kita di sini aja mas. Panas. Ya udah, daripada ngeladenin dia kan. Aduh, ini ada apa ya? Kenapa bos ngajakin ketemu di sini ya? Duh, apa mungkin ada masalah ya? Soalnya kan, si Romi memang kayak gitu orangnya. Apalagi bos kan bilang 2 karyawan itu disuruh ke kantor juga. Aduh, aku cuman feeling aja nih, ini pasti ada masalah nih. Ya udah deh. Kemana sih mas? Nggak tahu, kita udah hampir setengah jam di sini, masih belum datang lagi. Tata. Loh, kok kita sekarang malah jadi disuruh ke kantor? Hah? Kata Yang Pak. bener mas. Beneran? Nih kalau nggak percaya baca. Aduh, kenapa mendadak gini sih mas? Nggak tahu juga. Terus makanan di rumah aku gimana? Siapa yang mau makan? Ya udah, mending kamu sekarang itu nggak usah mikir makanan dulu. Yang Mas. penting kita itu harus bertemu sama bos kita dulu. Masalahnya kita udah berdiri di sini kayak patung, udah berjam-jam. Sekarang kita malah disuruh ke sana. Kita mau naik apa mas? Itu namanya pengorbanan supaya kita itu bisa sukses ke depannya. Ya udah, mending kita naik motor aja yuk ke kantor. Yaudah deh. Udah, mukanya nggak usah cemberut kayak gitu. Ya udah yuk. Ayo ambil motor dulu ke rumah. Ya udah kamu dulu.
Ini dia kita. Ada apa ya bos? Katanya kita mau ketemu di rumahnya. Kamu udah nyuruh karyawan itu buat kesini nggak? Sudah. Jadi intinya gini Git. Aku barusan udah ke sana. Ternyata bener nggak namanya Leli karyawannya yang perempuan. Kalau yang cowok aku nggak tahu. Bener pak. Jadi Leli itu dulu mantan bos aku. Jadi aku dituduh maling sama dia dulu karena aku kerja di tokonya dia. Dan barusan aku ketemu sama dia, aku nggak dibolehin buat masuk ke perumahan itu. Katanya aku nggak pantas, aku karyawan rendah dan malah aku dikira sales barusan bareng sama istri aku. Dan kamu tahu, selain aku diusir, dilarang masuk, aku juga diperlakukan gak enak Git. Aku didorong sampai jatuh. Nah makanya aku ingin memastikan kalau memang si Leli itu dan juga bener laki-laki yang tadi ketemu sama aku, karyawan barunya, aku harus ngomong 4 mata sama mereka. Iya pak. Mereka masih di jalan pak. Sebentar lagi udah nyampe kok. Gini aja deh, biar gak ganggu juga karyawan yang ada di dalam. Sekarang mending kamu tunggu dia di depan dan suruh ngadep aku ke sini. Aku gak bisa kalau misalkan membiarkan karyawan, apalagi dia masih beberapa bulan kerja di sini. Kamu kan tahu aku gak pernah ke kantor beberapa bulan ini karena aku padat jadwal di luar kota kan. Dan aku juga malu sama pacar aku Git. Pacar aku karyawannya sopan-sopan, ketemu sama aku mereka hormat juga. Tapi karyawan yang baru malah ngata-ngatain aku bareng sama pacar aku. Padahal mereka sudah saya briefing tadi pak. Sudah saya suruh ke rumah. Ya mungkin ini bisa dijadikan suatu evaluasi aja nanti buat Pak Gita. Pak Gita juga bisa memberikan pengarahan terhadap mereka Pak. Ini juga bukan hal yang main-main Git. Ini masalah menyangkut harga diri aku sebagai bos di sini, sebagai pimpinan di sini, dan sebagai pemilik perusahaan di sini. Iya pak. Nanti saya bakalan marahi mereka buat tidak melakukan hal yang sama lagi pak. Ya, bukan cuman Dimarahin mungkin itu kurang pasti aja. langsung kasih pelajaran, pecat dia, gajinya gak usah dibayar, kalau perlu bayar denda. Karena saya benar-benar menjadi saksi bahwa tadi pacar saya ini diperlakukan sangat-sangat tidak baik Pak. Iya bu. Sekarang tugas kamu begini aja Git. Kamu tunggu dia di depan. Kalau kamu udah ketemu sama dia, kamu gak usah ikut ke sini, biar aku yang ngobrol sama dia. Dan bilang kalau bos kamu itu namanya Bagas, mantan karyawan Leli. Kamu bilang aja begitu, biar dia ngadep aku ke sini. Aku pengen lihat respon dia sama aku gimana nanti. Iya pak. Dan kamu sampaikan juga masalah dipecat atau enggaknya aku serahkan sama bos. Aku udah angkat tangan dan gak bisa ngapa-ngapain kalau berurusan sama bos, karena aku juga digaji sama bos. Kamu yang benar ngejelasin. Iya pak. Saya lanjut dulu ya pak. Ya udah kalau begitu segera kamu temuin dia. Ya pak. Aku juga kepikiran tadi. Ternyata karyawan kamu itu bekerja dulu ya. Ya aku udah males buat bahas masalah itu lagi San. Aku juga udah terlanjur sakit hati barusan aku dikata-katain begitu. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus kasih pelajaran sama dia. Kalau ini terus-terus dibiarkan, ke belakang bakalan banyak karyawan yang lebih berani daripada sikap yang orang yang tadi itu. Iya, aku juga jadi ingat pada kamu cerita soal dulu kamu masih jadi karyawan toko dan bekerja sama bos kamu itu. Kamu memang benar-benar diperlakukan tidak baik Mas. Dan ini saatnya kamu kasih tahu sama bos kamu yang dulu itu kalau kamu nggak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Udah sekarang kita mending tunggu di belakang mobil kita. Soalnya aku gak mau aku marah-marah dilihat sama karyawan, nanti ganggu kerjaan mereka juga kan. Sabar ya. Ya udah deh kalau begitu kita kesana aja. Muka Pak Gita kok takutin banget. Ada apa ya? Udah mulai dulu. Siang Pak. Pak Gita sahabat saya. Begini Rom. Aku nggak mau bercanda. Apa yang kalian lakukan? Lakukan. Gak usah serius-serius kayak gitu deh. Kita ini berteman udah lama ya. Gak usah sok-sok seriusan kayak gitu. Ya, mukanya jangan ditekut kayak gitu. Kamu Tambah jelek. Gini, Pak. Kamu di sini bawaan aku ya. Jangan kurang ajar ya sama aku ya. Kok tumben-tumbenan kamu kayak gitu gitu? Enggak, aku sekarang nggak mau bercanda Rom. Maksud Pak Gita lakukan apa ya? Kita Begini. cuma nyiapin hidangan buat bos yang katanya mau berkunjung ke rumah kita. Bos itu ngajakin ketemu di sini. Kamu apain? Hah? Kamu apain? Kita ini masih belum bertemu sama bos kita. Iya Pak, bener banget. Kenapa kamu bisa menyimpulkan? Ya Kita jadi ngapain-ngapain, saya bos? agak bingung Pak mau ngejawab Pak Gita gimana karena kita aja masih belum ketemu sama bos. Tadi ada 2 orang, cowok sama cewek, itu masuk ke perumahan kamu nggak? Ada sih, cuma saya kenal sama mereka. Mantan karyawan kamu itu? Iya.
Bos aku yang mau datang ke sini itu namanya Pak Bagas. Katanya dia udah datang ke perumahan kamu, tapi malah kamu usir. Pak Dia Gita udah yang cerita sama bener. aku. Kenapa sih? Aku nggak mungkin bohong ya sama kamu. Mas, Katanya kamu mantan bos dia. Bentar. Jangan bilang kalau bos kita itu mantan karyawan kamu yang dulu itu. iya Mas, dia kan namanya Pak Bagas. Gini ya. Aduh. Semisal sebentar lagi kamu dipecat sama Pak Bagas, aku udah nggak bisa bantu kamu, Rom, dan juga kamu, Lel. Aduh. Oh, Pak Gita. Gini. Begini, aku dibayar sama dia. Keputusan ada di tangan dia. Gini, kan kamu sahabat aku nih. Masa kamu nggak bisa mempercayakan kepada Pak Bagas kalau kita ini kerjanya bagus? Iya Pak, kita Kamu minta tuh- tolong banget Pak, karena ya mungkin tadi saya cuma emosi aja dulu. begini Waktu ya, dia Rom. jadi mantan karyawan saya buat kesempatan. Aku dari Pak. kemarin-kemarinnya udah banyak bantu kamu. Kamu masuk ke kantor ini tanpa interview juga. Itu udah termasuk kebaikan aku sama kamu. Jadi untuk sekarang, aku udah nggak bisa bantu kamu lagi. Pak, tapi kali ini kita benar-benar minta tolong sama Pak Gita. Betul Pak Gita. Nanti gaji kita Potong deh, separuh nggak apa-apa. kita kasih ke Udah, Pak Gita aja. Udah Bu Leli. Ini juga dari kecerobohan kalian berdua. Jadi imbasnya ke kalian berdua juga kan? Sebenarnya kita bukan ceroboh Pak. Kita itu mau mempersiapkan untuk kedatangan bos kita. Nanti kalau semisal ada orang asing mau nyelakain bos kita, kan bisa kita juga yang repot Pak. Iya, Seharusnya kamu itu nanya dulu sama mereka berdua. Bukan malah Iya. langsung dorong kayak gitu. Pak, saya mau menanyakan tentang masalah bos kepada Pak Bagas itu. Saya nggak yakin Pak, karena Pak Bagas dulu kerjanya sama saya, dia mantan karyawan saya. Lel, seseorang itu bisa sukses kapan saja, asalkan dia punya kemampuan dan juga punya tekad. Iya juga sih. Jadi kamu nggak perlu ya memandang orang seperti itu. Tapi gini Pak, gimana kalau Pak Gita bantuin kita berdua? Kita mohon banget Pak, karena ini semua tuh cuma salah paham Pak. Betul tuh Git. Masa kita sahabatan lebih lama kamu nggak bisa membantuin kita? Atau jangan-jangan Pak Gita ini mau ngeprank kita, Lel? Kan kita sebentar lagi mau naik jabatan nih. Kita di prank dulu biar nanti itu endingnya kita itu bisa wow gitu. Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa Pak, walaupun prank Pak Gita ini termasuk gagal, tapi kita berdua sangat menghargai Pak. Iya betul. Dan Iya, yang kita tadi, pura-pura nggak tahu aja deh Pak gimana. orang yang tadi itu, yang dua itu adalah orang suruhan dari Pak Gita. Nah, Udahlah Pak, iya. gak usah sok-sokan menjadi sutradara deh. Gini Kita Pak, ini bukan film Pak. Gini ya, kalian berdua ngeliat nggak muka aku nggak ketawa loh. Padahal aku kalau ngomong sama kamu, aku sering bercanda. Pak Gita. Tapi untuk saat ini aku nggak mau bercanda ya. Ya, tapi Pak, muka Pak Gita itu meskipun serius, kelihatannya tetap bercanda Pak. Udahlah Pak, bercanda-bercanda aja Pak. Gak usah kasih surprise-surprise seperti ini Pak. Aduh. Kita itu udah tahu ya nggak Lel? Rom, semisal kamu tetap kerja di sini, mau jadi apa kantor ini, Rom? Kalau pekerjaan kamu kayak gini. Loh, tapi kerjaan aku itu bagus Pak. Kita cuman, ya mungkin kalau apa yang diomongkan Pak Gita itu betul, kita kan nggak tahu kalau dia itu bos kita. berarti Pak Gita ini serius Pak. Aduh, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa sama kalian berdua. Pak, kita benar-benar minta tolong Pak, karena Pak Gita ini harapan satu-satu yang kita punya Pak. Betul Pak Gita. Kita udah nggak punya teman lagi di sini, teman dekat maksudnya. Pak, kalau semisal Pak Gita itu nggak bisa bantuin saya dan Leli, persahabatan kita jadi taruhannya Pak. Saya nggak mau lagi sahabatan sama Pak Gita. Persahabatan kita bisa sampai sini Pak. Udah deh, Rom. Kamu mau ngancam apapun sama aku nggak bakalan dengerin kamu. Ini juga menyangkut pekerjaan aku. Jadi bos kita sekarang udah ada di parkiran. Tapi masalahnya Pak. Aku nggak mau tahu. Kamu ikut ntar lagi. Pak, tapi Pak, Mas gimana dong? Ini semua tuh gara-gara kamu ya Mas? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kok bisa aku yang jelas-jelas kerja lebih lama di sini tuh kamu? Ya terus kamu ngapain juga coba? Tadi tuh nyetop orang dua itu untuk kamu maki-maki. Coba ngapain? Mas, kamu juga ngapain Mas? Percuma kamu kerja lama di sini, tapi kamu nggak tahu keatasan kamu sendiri. Sampai-sampai kita salah paham Mas. Aku kerja di sini itu masih berapa bulan? 3 bulan, Lel. Ya kamu cari tahu kek. Udahlah, mending Kalau kayak gini gimana? Kalau kita berdua dipecat, kita berdua mau kerja apaan? makanya kita itu nggak usah berdebat di sini. Mending kita pikirkan bagaimana caranya kita itu nggak dipecat dari kantor ini dan kita bisa meyakinkan si Gita, dia itu bisa bantuin kita. Meyakinkan gimana lagi Mas? Jelas-jelas tadi Pak Gita itu udah lepas tangan ke kita berdua. Ya udah nggak mau bantu kita sedikit pun. Ya udah deh, semoga aja si Gita bisa bantuin kita. Ya udahlah, kita langsung kemana tadi? Parkiran.
ke parkiran aja. Yaudah yuk. Kalau kita sampai dipecat mau kerja di mana kita ini? Aku udah gak sabar, aku kesel banget sama mereka. Udah lah Mas. Intinya yang penting kamu Selamat sabar. siang Pak, Bu. Permisi Pak. Udah ketemu sama kita? Udah Pak. Gak mau dorong aku lagi? Gak mau jorokin aku lagi? Nggak mungkin Pak, kan Bapak itu adalah bos kita, atasan kita Pak. Iya, gini, kita berdua salah paham dan kita berdua kesini datang buat minta maaf. Pak. Nah, jadi gini Pak, mending kita ngomongin permasalahan ini di rumah aja Pak. Kita itu sudah masak semuanya Pak, khusus buat Bapak dan Ibu. Gimana sayang, kalau menurut kamu? Aku kayaknya nggak pengen deh Mas kalau harus datang ke rumah mereka lagi. Gini, kita udah bersihin rumah kita senyaman mungkin dan mungkin Bapak atau Ibu datang ke rumah kita dipastikan nyaman banget. Ya mungkin saya dan pacar saya bakal datang ke rumah kamu nanti ketika sikap kamu udah benar-benar berubah. Oh, sudah. Kita Tapi sudah untuk berbuat. sekarang, aku kan harus mengobati rasa sakit hati aku dulu. Bu Leli, ini bukan karena saya ada dendam pribadi sama Bu Leli. Saya udah melupakan. Karena itu mungkin saya juga kurang becus kerja waktu itu. Sehingga ada barang yang hilang. Tapi saya pastikan lagi, waktu itu bukan saya yang ngambil. Dan sekarang saya juga gak bisa mentoleransi untuk kesalahan kalian yang tadi. Saya udah terlanjur sakit hati, tahu nggak? Saya kesana bukan jalan kaki, saya bawa mobil kok. Gak bisa mentoleransi maksudnya gimana ya Pak? Ya udah sayang, kamu aja yang bilang. Ya mungkin dengan sikap Bu Leli tadi yang udah sengaja memperlakukan pacar saya dengan seenaknya, apalagi di tempat umum kayak gitu, itu juga nggak gampang. Harus maafin Bu Leli gitu aja Bu. Gini Pak Bu, kita berdua kan demi menjaga kenyamanan lingkungan yang akan atasan kita. Tapi Menjaga bukan nih. begitu juga. Aku paham yang bakalan kamu omongin. Tapi bukan begitu juga caranya. Pak, Kita saling menghargai. Aku nggak butuh penghormatan seperti itu. begini, Aku Pak. datang tadi bukan malah dihormatin, tapi dicaci maki, tahu nggak? Dipermalukan. Kita seperti itu cuman mau menyebut Bapak. Ya harusnya kan kalian percaya sama omongan aku. Aku udah bilang aku atasannya Gita. Tapi kalian bilang semua orang kenal Gita. Iya, Pak. Terus kalau kalian pikir semua orang nggak kenal sama aku. Ya mungkin tadi saya juga salah banget Pak karena Pak Bagas sendiri kan mantan karyawan saya, jadi saya nggak Oh, kepikiran kalau Pak Bagas bakal Ya jadi kita bos. paham kok kalau Bu Leli itu punya dendam kan sama pacar saya ini. Tapi Bu, dendam Bu Leli itu nggak bisa Bu Leli lampiaskan dengan cara seperti tadi. Lagi pula juga Bu Leli nggak punya bukti kan kalau pacar saya ini emang benar-benar pencuri tersebut. Iya kan? Coba kalau emang ada buktinya saya minta. Iya Bu, saya emang salah dari awal sih, tapi kita berdua datang ke sini benar-benar mau ngerubah sikap kita berdua ya kan Mas? udah telat. Jadi seakan-akan kalau orang yang miskin itu nggak boleh menjadi orang yang sukses dan karyawan biasa itu nggak boleh menjadi seorang bos. Kan Bukan- seakan-akan kesannya begitu kan tadi kan. Jadi saya cuma mau bilang Bu Leli, roda kehidupan memang selalu berputar Bu. Ya dulu saya karyawannya Bu Leli, sekarang harusnya Bu Leli jadi karyawan saya, tapi saya nggak mau. Bukan saya nggak mau berterima kasih karena Bu Leli udah bantu saya dulu, tapi saya diperlakukan seperti itu. Saya jadi karyawannya Bu Leli, saya dituduh maling, dan sekarang jadi bosnya Bu Leli, saya nggak dibolehin masuk, terus saya dijorokin bareng sama pacar saya juga. Bu Leli juga tahu pacar saya ini seorang pengusaha sukses juga. Iya Pak, kita benar-benar mengakui kesalahan kita berdua Pak. Jadi kalau sekarang Bu Leli nggak mau minta maaf seperti sekarang ini, mungkin saya bisa masukin Bu Leli ke penjara. Karena ini udah termasuk pencemaran nama baik Bu. Bu, tapi saya benar-benar menyesal banget Bu karena tadi udah berbuat hal seperti itu kepada kalian berdua. Saya harap Bu Leli nggak akan pernah melakukan hal seperti ini pada orang lain juga Bu. Sekarang aku nggak mau tahu lagi. Mau minta maaf, mau apa, apapun alasan kalian. Yang jelas sikap kalian udah keterlaluan. Saya ini bos yang bakalan gaji kalian. Saya adalah bos yang bakalan menolong buat kelancaran ekonomi kalian ke depan. Gini Pak, gimana kalau gaji kita bulan ini dipotong aja Pak? Kita nggak apa-apa. Aku nggak mau tahu. Sayang, kayaknya kita nggak perlu lama-lama buat ngobrol sama mereka. Jadi kita langsung to the point aja. Sekarang aku pecat kalian berdua. Pak, tapi Pergi dari sini. Pak, atau Bapak harus mikir-mikir dulu Pak. Kita itu karyawan yang sangat bagus di sini Pak. Meskipun kita ini masih baru Pak, kita bisa memajukan kantor ini Pak. Nggak ada penawaran lain untuk kalian berdua. Sekarang Udah sepakat. dengar nggak omonganku? Kalian pergi. Mas, Lebih baik benerin tapi- dulu kalian berdua. Kalian sekarang pergi. Udah pergi daripada nanti pacar saya tambah marah sama kalian. Udah pergi. Permisi Pak.
Gila udah begini, sok-sokan sopan. Dari tadi aku dikata-katain. Mungkin mereka juga baru sadar kan kalau sikap yang mereka berikan tadi sama kamu itu benar-benar sikap yang nggak baik. Dan mungkin mereka juga melakukan itu mungkin karena terpaksa, karena mereka takut pekerjaannya terancam, ya kan? Bukan karena terpaksa, karena Leli itu ada dendam pribadi sama saya. Nah, jadi- maksudnya pada saat dia minta maaf, Mas. Ya udahlah sayang, aku daripada kesel-kesel, mending sekarang kamu bantu kerjaan aku di dalam ya. Ya udah, aku bantuin Kerjaanku semuanya banyak dari banget tadi. soalnya. Tapi nggak apa-apa, nanti urusan kantor kamu gimana? Nanti aku deh yang bantu urusan kantor kamu juga. Soal itu gampang kok. Sekarang aku mau bantu kamu aja dulu yuk. Beneran nggak apa-apa. Ya, nggak Nanti apa-apa. takutnya kamu kesel-kesel lagi di dalam. Aku nggak pernah kesel-kesel kan sama kamu. Aku Ya nggak udah. pernah marah. Ayo,